Halo, siapa nih yang tiap pagi rutin minum segelas jus buah biar sehat? Atau mungkin pas lagi sakit langsung dibawain jus buah biar cepat sembuh? Dari kecil kita udah dicekokin kalau jus itu sama dengan sehat, simbol vitamin dan vitalitas. Tapi gimana nih kalau saya bilang di balik citra sehatnya itu, jus juga punya sisi gelap loh. Gimana kalau saya bilang segelas jus apel yang kamu minum bisa punya kandungan gula setara sama sekaleng soda? Dan gimana kalau saya bilang proses bikin jus itu justru ngebuang bagian paling bermanfaat dari buah? Ya, minuman yang kelihatannya simple ini ternyata punya sejarah yang super panjang. Jenis yang macam-macam banget dan perbedaan sengit di dunia medis. Hari ini kita bakal kupas tuntas semua mitos dan fakta seputar jus. Kita akan telusuri perjalanannya dari zaman Firaun sampai jadi produk di supermarket. Bedah semua jenisnya biar kamu nggak salah beli. Dan yang paling penting kita akan jawab pertanyaan, jus itu beneran temen atau musuh dalam selimut buat kesehatan kita? Oke, siapin diri kamu, karena setelah nonton video ini, cara kamu mandang segelas jus nggak akan pernah sama lagi. Sebelum kita lanjut, tolong dukung channel ini dengan subscribe, like, dan komentarnya ya. Dan kalau bermanfaat, bantu share ke teman-teman dan nyalakan loncengnya supaya bisa update terus dengan channel ini. Yuk kita lanjut, tonton sampai habis ya. Oke, kita mulai dari awal banget nih. Sejak kapan sih manusia itu kenal jus? Jawabannya sejak zaman prasejarah. Tapi bukti sistematis pertama soal produksi jus itu datang dari Mesir kuno, sekitar tahun 1500 sebelum Masehi. Di dinding-dinding makam mereka ada gambar-gambar orang lagi meres anggur. Tujuannya memang buat bikin wine, yang pada dasarnya adalah jus anggur yang difermentasi. Sejak dulu, jus punya dua jalur sejarah yang paralel. Pertama, sebagai minuman sehari-hari, di Kekaisaran Roma, jus anggur yang belum difermentasi atau disebut mustum itu minuman populer buat semua kalangan. Tapi di jalur kedua, jus dianggap sebagai eliksir atau obat mahal. Naskah kuno Laut Mati di tahun 150 sebelum Masehi udah nyebutin soal menumbuk buah delima dan ara buat dapat kekuatan mendalam. Bapak kedokteran Hippocrates dari Yunani juga sering meresepkan jus segar buat terapi. Jadi dari dulu udah ada nih dualisme, jus sebagai minuman rakyat biasa dan jus sebagai minuman kesehatan premium. Kedengerannya familiar kan? Sama kayak sekarang, ada jus kemasan murah di warung dan ada jus cold press mahal di mall. Nah, masalah terbesar selama berabad-abad adalah jus itu gampang banget basi. Ya dong? Tanpa kulkas, jus seger bakal cepat rusak atau berubah jadi alkohol. Makanya, dulu orang lebih fokus bikin cider atau minuman beralkohol lainnya. Terobosan datang dari buah sitrus kayak lemon dan jeruk. Di abad pertengahan, para pelaut yang berlayar berbulan-bulan sering mati kena penyakit aneh namanya scurvy atau skorbut. Ternyata itu penyakit karena kekurangan vitamin C. Nah, solusinya apa? Jus lemon dan jeruk. Saking pentingnya di tahun 1867, Inggris bikin undang-undang yang mewajibkan semua kapal mereka bawa jus sitrus. Ini mengubah jus dari sekedar minuman jadi obat dan alat logistik vital yang memungkinkan eksplorasi global. Nah, momen paling revolusioner yang melahirkan industri jus modern adalah penemuan pasteurisasi oleh Louis Pasteur di tahun 1860-an. Proses ini pakai panas buat membunuh mikroba penyebab basi. Tapi yang jenius adalah orang yang mengaplikasikan ini ke jus, namanya Dr. Thomas D. Welch, seorang dokter gigi dari Amerika yang taat agama dan anti alkohol. Di tahun 1869, dia pengen cari alternatif non-alkohol buat anggur perjamuan di gerejanya. Dia pun mengadaptasi metode Pasteur. Jus anggur diperas, dimasukin ke dalam botol, disegel, terus direbus buat membunuh raginya. Voila, dia berhasil menciptakan jus anggur dalam kemasan pertama yang awet dan nggak beralkohol dengan merek Dr. Welch Unfermented Wine. Inilah cikal bakal industri kemasan yang kita kenal sekarang. Di abad ke-20 jadi panggung utamanya. Merek-merek ikonik lahir. Minute Maid di tahun 1945 merevolusi industri dengan penemuan konsentrat jus jeruk beku. Hasil riset dehidrasi makanan pas perang.
Ini bikin jus jeruk bisa dinikmati di seluruh Amerika kapan saja. Lalu Tropicana muncul sebagai pionir jus 100% murni yang dipasteurisasi dan siap minum, bukan dari konsentrat ya. Lalu gerakan hidup sehat di tahun 70-an juga bikin bar jus dan smoothie meledak, mempopulerkan jus segar sebagai minuman kebugaran. Oke, sejarahnya udah. Sekarang kita masuk ke bagian praktis, biar kamu nggak bingung lagi pas lihat rak supermarket yang isinya jus semua. Berikut adalah tipe-tipe jus. Pertama berdasarkan sumbernya. Ini yang paling dasar. Ada jus buah, misalnya jeruk dan apel. Ada jus sayur, misalnya wortel, tomat, seledri. Dan yang lagi ngetren ada jus campuran atau blend. Kenapa blend ini begitu populer banget? Ini bukan cuma soal rasa, ini adalah strategi cerdas dari industri. Mereka sadar betul kalau kritik utama terhadap jus buah murni adalah kandungan gulanya yang super tinggi. Jus sayur di sisi lain, gulanya rendah, tapi rasanya seringkali aneh atau bahkan langu. Jadi solusinya, ya campurin. Dengan ngeblend sayuran kayak bayam atau kale dengan sedikit buah manis kayak apel, mereka bisa ciptain produk yang rasanya enak, tapi bisa dipasarin sebagai lebih sehat karena gulanya lebih rendah. Berikutnya, ada tipe yang berdasarkan metode produksinya. Nah, kamu pasti sering lihat tulisan from concentrate atau FC. Atau juga ada yang not from concentrate atau NFC. Itu dikemasin. Apa nih bedanya? Nah, jus from concentrate, ini prosesnya panjang. Buahnya diperes, lalu sebagian besar airnya dihilangkan lewat proses penguapan, sampai jadi sirup kental yang disebut konsentrat. Nah, konsentrat ini lebih awet dan lebih murah buat dikirim ke seluruh dunia. Nanti di pabrik pembotolannya nanti, konsentrat ini dicampur lagi sama air. Seringkali aroma buah yang hilang pas penguapan ini ditambahin juga dalam bentuk flavor packs. Berikutnya ada not from concentrate. Ini lebih simple. Buah diperes, jusnya dipasteurisasi, lalu langsung dikemas. Nggak ada proses dibikin konsentrat atau ditambahin air lagi. Makanya NFC ini biasanya dipasarkan sebagai produk yang lebih alami dan harganya lebih mahal. Dan berikutnya ada kasta yang tertinggi, yaitu cold pressed and raw juice. Ini adalah kelas premium di dunia perjusan. Cold pressed juice ini dibuat pakai mesin press hidrolik atau auger yang gerakannya lambat. Tujuannya buat mengekstrak jus tanpa menghasilkan panas. Kenapa panas jadi masalah? Karena panas dari juicer sentrifugal biasa, yang pisaunya muter kencang itu tuh, bisa ngerusak vitamin dan enzim yang sensitif. Makanya cold press diklaim lebih bernutrisi dan rasanya lebih otentik. Juga ada namanya fresh squeezed atau raw juice. Nah, ini jus yang diperas dan langsung diminum. Nggak ada proses pasteurisasi atau pengawetan sama sekali. Paling seger, tapi juga paling berisiko karena bisa mengandung bakteri berbahaya kalau buahnya nggak bersih. Lalu ada tipe jus berdasarkan kandungannya. Nah, ini yang paling penting buat kamu perhatiin di label. Misalnya ada tulisan 100% juice, artinya isinya murni sari buah, baik itu NFC atau dari konsentrat. Yang jelas, nggak boleh ada tambahan gula. Gula yang ada itu murni dari buahnya. Berikutnya ada nectar. Ini produk jus yang diencerin. Isinya campuran sari buah, biasanya cuma 25% sampai 90%, lalu air dan tambahan gula. Juga ada juice drink or beverage atau cocktail. Nah, hati-hati sama yang ini. Biasanya kandungan jus aslinya paling rendah. Kadang-kadang ya paling cuma 10% atau kurang. Sisanya apa? Air, sirup jagung fruktosa yang tinggi atau gula lain, dan rasa. Kemasannya sering dibikin mirip sama yang 100% jus. Jadi konsumen gampang terkecoh tuh. Oke, kita sampai nih di bagian yang paling krusial, paling penting. Jus itu sehat atau enggak? Nah, jawabannya ini pedang bermata dua ya. Pertama dulu ya, kenapa jus dianggap sehat? Argumen utama yang pro jus biasanya berpusat pada 3 hal ini. Pertama, penyerapan nutrisi yang cepat. Karena seratnya udah hilang, tubuh bisa serap itu vitamin dan mineral dari jus dengan sangat cepat. Ini bikin jus jadi sumber vitamin C atau A yang terkonsentrasi. Berikutnya adalah karena kenyamanan. Buat orang yang males makan buah, segelas jus ya sekitar 120 ml itu bisa dihitung sebagai 1 porsi buah. Ini cara gampang buat nambahin asupan nutrisi. Dan yang ketiga, itu gampang dicerna.
Bagi orang yang punya masalah pencernaan atau susah ngunyah, ya misalnya lansia, ya atau orang-orang pasca operasi, nah jus ini bisa jadi penyelamat buat dapetin nutrisi dalam bentuk cair. Nah, tapi di samping itu ada juga sisi gelapnya, ya. Apa itu? Kita buka sisi gelapnya. Masalah utama jus datang dari proses pembuatannya itu sendiri. Yang pertama itu adalah kandungan gula super tinggi. Ini adalah red flag terbesar. Segelas jus buah 100%, ukuran sekitar 200 ml, bisa mengandung sekitar 30 gram gula. Jumlah yang hampir sama dengan sekaleng soda. Nah, Organisasi Kesehatan Dunia WHO bahkan nggak ngebedain gula alami di jus sama gula tambahan di minuman manis. Keduanya dianggap gula bebas yang harus dibatasi. Konsumsi berlebihan gula bebas ini terkait langsung dengan peningkatan risiko diabetes tipe 2, penyakit jantung, dan juga kerusakan gigi. Berikutnya juga nol serat. Proses juicing itu membuang hampir semua serat atau fiber yang ada di kulit dan di ampas buah. Padahal serat itu pahlawan super buat tubuh kita. Serat memperlambat penyerapan gula, bikin kita merasa kenyang lebih lama, dan penting banget buat kesehatan pencernaan. Tanpa serat, kamu cuma minum air gula beraroma buah. Nah, jadi gimana? Buah utuh apa jus buah nih? Nah, biar jelas, ayo kita adu langsung. Makan sebuah jeruk utuh lawan minum segelas jus jeruk. Saat kamu makan jeruk utuh, kamu harus ngunyah, ya kan? Masa ditelan langsung? Proses ngunyah ini ngasih sinyal ke otak buat merasa kenyang. Di dalam perut, serat dari jeruk akan membentuk gel yang memperlambat pelepasan gula ke aliran darah. Hasilnya, gula darah kamu naik secara pelan-pelan dan terkendali. Nah, sekarang bandingkan dengan minum jus jeruk. Nggak ada kunyahan tuh, nggak ada serat tuh. Gula cair itu langsung diserap tubuh, menyebabkan lonjakan gula darah dan insulin yang drastis dan cepat. Kita lihat datanya. Satu buah jeruk utuh punya glycemic load, itu ukuran seberapa cepat makanan naikin gula darah, itu cuma sekitar 6,2. Nah, kalau segelas jus jeruk gimana? Itu glycemic load-nya 13,4. Lebih dari 2 kali lipat. Jus apel bahkan lebih parah. Nah, jadi secara nutrisi, lihat dari tabel ini, kalori jus jeruk itu 112 kalori. Lebih padat kalori daripada jeruk utuh 69 kalori. Sedangkan gulanya di jus jeruk itu 22 gram gula. Punya gula hampir 2 kali lipat dari jeruk utuh sekitar 12 gram. Gimana dengan seratnya? Nah, ini yang paling parah. Jus jeruk itu seratnya cuma setengah gram. Kehilangan lebih dari 80% serat dibanding dengan jeruk utuh yang bisa sekitar 3 gram. Nah, jadi kesimpulan medisnya jelas. Makan buahmu itu jangan meminumnya. Jus bisa jadi sumber vitamin yang baik, tapi harganya adalah asupan gula yang tinggi dan hilangnya serat yang krusial. Terakhir, soal keamanan. Jus yang enggak dipasteurisasi atau raw juice berisiko mengandung bakteri berbahaya seperti E. coli atau Salmonella. Buat orang dengan imun tubuh yang lemah, anak-anak atau ibu hamil, ini bisa sangat berbahaya. Makanya di beberapa negara produk seperti ini wajib punya label peringatan. Sebelum kita tutup, ini ada beberapa fakta unik dan aneh soal jus. Yang pertama itu asal-usul kata jus. Nah, kata jus itu berasal dari bahasa Prancis kuno, ya jus, sekitar tahun 1300-an. Yang akar katanya berasal dari bahasa Latin ius, yang artinya kaldu atau saus atau sup. Nah, awalnya kata ini dipakai buat nyebutin cairan hasil rebusan herbal. Baru di abad ke-14, kata ini mulai dipakai buat cairan dari buah. Berikutnya ada jus daging sapi. Percaya nggak? Di abad ke-19 ada produk bernama Valentine's Meat Juice. Ini pada dasarnya adalah ekstrak cairan dari daging sapi mentah yang dipasarkan sebagai obat mujarab buat segala penyakit, mulai dari mual sampai sembelit. Aneh banget. Berikutnya, jus itu bukan detox. Walaupun sering dipromosikan buat detox, tubuh kita ini sebenarnya udah punya sistem detox yang paling canggih, yaitu hati atau liver. Nggak ada bukti ilmiah kuat yang nunjukin kalau jus cleanse atau puasa jus itu lebih efektif membersihkan racun dibandingkan kerja alami hati kita setiap hari. Well, gimana guys? Mind blowing kan? Ternyata minuman yang kita anggap paling sehat pun punya cerita yang super kompleks dan sisi lain yang patut kita waspadai. Jadi pelajaran hari ini, jus itu bukan pengganti buah utuh ya. Kalau kamu ingin sehat, pilihan terbaik tetap makan buahnya langsung. Anggaplah jus itu sebagai treat atau minuman sesekali.
bukan sebagai minuman kesehatan setiap hari. Dan yang paling penting, selalu baca labelnya. Nah, sekarang saya mau dengar nih dari kamu. Kamu tim makan buah utuh atau tim minum jus? Atau mungkin setelah nonton video ini, pandangan kamu berubah. Coba share cerita dan pendapat kamu di kolom komentar di bawah. Saya pengen banget baca dan juga berdiskusi. Seperti biasa, kalau kamu suka video seperti ini dan ngerasa dapat pencerahan dan manfaat, jangan ragu ya buat pencet tombol like, klik juga subscribe-nya, dan nyalain lonceng biar kita bisa terus belajar bareng. Dan kalau menurut kamu info ini penting dan bermanfaat, tolong share ke teman-teman dan keluarga biar mereka juga nggak salah kaprah lagi soal jus. Terima kasih ya sudah setia mendengarkan episode ini. Ditambah tahu dong. Sampai jumpa di episode selanjutnya.